Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang common rail. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Kubro, semester 4, kelas B, NIM B0303222048. Jadi, langsung saja kita masuk ke materi tersebut. Nama common rail itu tuh diberikan karena proses penyaluran bahan bakar ke injektor menggunakan rel atau jalur yang dipakai bersama. Pada sistem common rail, bahan bakar dialirkan melalui fuel rail dan kemudian terdistribusi ke tiap injektor yang terhubung dengan ruang bakar dalam silinder. Jadi dalam sistem common rail, untuk mengontrol aliran bahan bakar diesel dan timingnya, itu tuh diatur oleh ECU atau Electronic Control Unit. Jadi sekarang kita sudah tahu nih pengertian dari common rail itu sendiri. Jadi di sini akan ada skematik dari common rail. Kayak jalur dari tank bis itu ke injektornya bakal saya tampilkan di sini. Nah, di sini kan ada beberapa nomor. Jadi yang pertama itu ada namanya fuel tank. Fuel tank adalah sebagai penampungan bahan bakar. Kedua adanya fuel filter. Filter tuh ada dua. Pertama primary sama secondary. Jadi fungsi filter itu tuh kayak menyaring kotoran supaya tidak mengkontaminasi komponen di dalam komponen tersebut. Ketiga adanya fuel supply pump. Itu tuh berfungsi untuk menyediakan bahan bakar untuk diteruskan ke pompa injeksi. Keempat, adanya di one way valve untuk memastikan aliran bergerak dalam satu arah, mencegah aliran balik atau kontaminasi. Kelima, adanya fuel rail. Fuel rail itu tuh terletak setelah pompa tekanan tinggi berguna untuk mempertahankan bahan bakar agar bisa tetap dalam tekanan tinggi. Keenam, ada pressure limiter valve. Itu tuh kayak sensornya tuh berfungsi untuk mendeteksi tekanan tinggi di dalam common rail dan mengirimkan ke engine ECU. ECU itu sejenis dengan ECM. Pada ujung yang lain terdapat pressure limiter. Itu tuh berfungsi untuk membatasi tekanan maksimal pada common rail supaya tidak berlebihan. Habis itu ketujuh adanya flow damper. Itu tuh kayak mengatur aliran atau mengatur tekanan. Ke-8 adanya fuel rail pressure sensor. Itu tuh fungsinya adalah untuk mengukur tekanan bahan bakar yang ada di dalam sistem injeksi dan mengirim informasi tersebut ke unit kontrol mesin, ECU atau ECM, apapun itu. Pokoknya yang otak dari mesin lah. 9 adanya injektor. Injektor ini berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar diesel dari injektor pump ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi, di mana piston mendekati posisi TMA atau titik mati atas dan mengontrol jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar mesin agar dapat terbakar dengan efisien. Ke-10 ada ECM. ECM merupakan otak dari sistem mengontrol dan mengkoordinasikan berbagai fungsi mesin untuk mencapai kinerja yang optimal. Jadi efisiensi ini menggunakan bahan bakar dan memastikan kenyamanan serta keamanan pengguna. 11 adanya sensor. Sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan atau besaran fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Perangkat itu bekerja dengan mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses. Ke-12 adanya aktuator. Aktuator berfungsi sebagai perantara antara sistem kontrol dan komponen yang harus digerakkan dalam banyak aplikasi aktuator. Digunakan untuk menggerakkan katup, valve, motor, atau perangkat lainnya yang berperan dalam mengontrol aliran fluida, tekanan suhu, dan posisi. Jadi lo kan tadi tuh kata saya ada skematiknya kan kayak gini loh. Jadi filter tuh kan ada dua. Pertama tuh di nomor 2 ini guys. Di nomor 2 itu ada namanya primary fuel filter. Dan kedua adanya secondary. Secondary itu sebelum masuknya ke nomor 5 atau fuel rail, sebelum masuk ke sini pokoknya. Jadi kita tuh harus disaring dulu. Itu tuh filter terakhir. Jadi itu tuh kayak filter secondary itu bisa menyaring sampai 10 mikron. Jadi kayak paling kecil lah supaya tidak terkontaminasi
komponennya, jadi kayak ada hancur lah komponen tersebut karena si kotoran tersebut kayak gitu. Jadi di secondary itu ada di sekitar sini, tapi di sini tidak diberitahu karena mungkin kecil. Jadi kayak kita lebih kayak memahami, jadi di sekitar situ tuh ada namanya filter juga kayak gitu. Jadi kan di nomor 3 itu ada namanya sensor. Ada 2 sensor yang diberikan ke ECM dan ECM membaca. Yang dibaca oleh ECM itu tuh tekanan sama temperatur. Terus di nomor 8, di nomor 8 ini ya guys, yang di depan ini nomor 8. Nah, itu tuh memberi sensor juga kepada ECM. Itu tuh nama sensornya ialah pressure sensor. Jadi sebelum masuk menuju ke view rail itu tuh harus dibaca dulu tuh tekanannya berapa. Jadi harus spesifikasi SOP-nya. Jadi sekarang kita sudah tahu tuh ada beberapa komponen kan dalam common rail. Jadi kita masuk ke sistem kerjanya. Jadi pada sistem kerja itu tuh bahan bakar pada tangki itu dipompa menuju primary fuel filter. Di primary itu disaring dulu tuh. Terus setelah masuk ke primary menuju tuh ke supply pump. Nah, di supply pump tuh ada 2 sensor karena tuh itu yang dibaca oleh ECM. Pertama adanya tekanan sama temperatur. Jadi dengan menggunakan delivery pump atau pompa pembagi, jadi dari high pressure pump tuh bahan bakar tuh akan dipompa tuh menuju ke common railnya, ke yang adalah common rail. Nah, daripada tekanan tinggi tuh, jadi tekanan bahan bakar yang melebihi spesifikasi pada high pressure pump itu tuh akan disalurkan kembali ke tangki dengan terbukanya pressure control valve atau kontrol pengatur tekanan. Karena kan di nomor 8 tadi tuh ada namanya fuel rail pressure. Nah, situ tuh terbacanya, jadi bila melebihi spesifikasi itu tuh akan disalurkan kembali ke tangki. Jadi tekanan bahan bakar pada common rail tuh akan tetap konstan, yang juga dijaga oleh pressure controlnya tuh. Jadi tetap dijaga kayak itu. Nah, bila spesifikasinya kayak gini aja seterusnya. Jadi tidak bisa melebihi spesifikasi tersebut. Kan tadi itu sudah kembali tuh. Jadi lo kayak misalnya lebih spesifikasi itu tuh akan kembali ke tangki. Jadi dalam waktu pembukaan kan sudah masuk ke common railnya, sudah masuk kan, jadi kan itu sudah terdeteksi spesifikasi lah tekanannya. Setelah masuk ke injektor, jadi waktu pembukaan nozzle atau penyemprotan bahan bakar itu tuh diatur oleh ECM, Electronic Control Module. Jadi berdasarkan sinyal yang dikirim oleh sensor-sensor pendukung, jadi apabila ada tekanan yang berlebih pada nozzle, juga terdapat pressure juga di situ tuh, pressure control valve yang akan terbuka untuk menyalurkan bahan bakar lagi kembali ke tangki. Jadi prinsip kerja dari sistem common rail itu tuh dengan menekan bahan bakar ke dalam rel pada tekanan yang sangat tinggi, yaitu hingga mencapai 1800 bar. Jadi pada rel terdapat pressure control valve yang berguna untuk memastikan bahwa tekanan di dalam rel tuh tidak melebihi angka tersebut atau angka yang diperbolehkan atau turun di bawah standarnya tuh, sehingga bahan bakar pada rel tuh tetap berada dalam tekanan yang konstan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Darmansyah atas tugasnya, ini sangat membantu sekali.